Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, kita lihat ya, ada berita yang menarik mengenai isu reshuffle. Bayangkan, ini pemerintahan bagaimana sih? Kok setiap saat ada isu reshuffle ya? Harusnya kan ya seperti zaman Pak Harto lah. Jarang reshuffle. Berarti dia memilih menteri yang benar. Nah kalau sekarang, ada menteri yang diangkat hanya untuk masa jabatan 1 tahun. Karena komitmen dengan partai politik. Dulu saya ingat ada yang namanya Menteri Perdagangan. Siapa namanya? Agus Suparman. Ketika ya baru 3 bulan menjabat, saya udah mendengar 4 bulan lah. Jadi awal tahun 2020, awal tahun 2020 saya sudah mendengar kalau dia paling gak lama ini orang 1 tahun paling selesai. Ternyata betul. Saya sendiri memprediksi bahwa nggak lama lagi 1 tahun paling reshuffle. Ternyata reshuffle betul terjadi ya 1 tahun lebih. Nah harusnya kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensil, presiden memiliki kekuatan, kewenangan, kewibawaan untuk menentukan pembantu-pembantunya yang jempolan. Kalau ini kan separuhnya didikte partai politik, iya, dianggap petugas partai, iya, sehingga sistem presidensial kita ya seperti inilah. Dan ini juga dampak dari pemberlakuan presidensial threshold, di mana calon presiden itu mesti berkompromi dengan partai politik pendukung, sehingga bagi-baginya adalah kursi, dan itu sudah diijon duluan kursi, sehingga bagaimana mungkin kita mau mendapatkan yang terbaik. Sama juga nanti kalau Ganjar menang akan bagi-bagi kursi. Kalau Prabowo menang iya, Anies menang iya juga. Bisa nggak kita melakukan purifikasi terhadap sistem pemerintahan presidensial? Purifikasi kita pertama adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Udah benar. Tapi ternyata presiden yang dipilih rakyat itu tidak berdaya. Bagaimana membangun kabinetnya sendiri yang jempolan. Harus didiktekan oleh partai politik pendukung dan juga oleh para relawan pendukungnya. Ini yang menurut saya tidak boleh terjadi ke depan. Ke depan kita harus mencari orang yang paling baik atau terbaik di antara kita. Di antara manusia Indonesia ini. Maka dialah yang harus memimpin negeri ini dan serahkan kepada dia untuk membentuk kabinet yang betul-betul mencerminkan keinginan kita untuk menjadikan negeri ini adalah negeri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri yang gemar ripah loh jinawi. Oke. Sobat era sekalian, coba kita bacakan ya. Coba kita bacakan bagaimana isu reshuffle itu berkembang. Karena menarik, yang bakal diganti adalah Sri Mulyani, Kapolri dicopot. Tapi biasanya kalau dia masih dalam masa tugasnya, pasti dia ikut diberikan jabatan yang setara. Karena dia harus dipensiunkan, tidak mungkin ada bintang 4 yang aktif kecuali kemarin terjadi pada era Budi Gunawan sebagai Kabin dan Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri, itu ada 2 bintang 4. Tapi sekarang sepertinya tidak lagi ya, tidak akan ada 2 bintang 4. Maka kemudian harus dipensiunkan Sigit Listio. Kalau tidak dipensiunkan dan diberikan jabatan lain, maka akan ada 2 bintang 4. Dan tidak mungkin juga rasanya digeser ke Kabin ya, selama Jokowi berkuasa, PDIP berkuasa, maka sepertinya kepala BIN tidak akan lepas dari Budi Gunawan. Oke. Coba kita bacakan ini ya. Reshuffle dalam waktu dekat.
sebagaimana diberitakan oleh Poskota, reshuffle kabinet, ada 4 nama santer bakal merapat ke istana, Listio Sigit dan Muldoko ditarik, tanda tanya. Ditarik kemana ya? Oke, coba kita bacakan. Nanti kita akan bahas mengenai ini Sigit Listio, karena Sigit Listio ini menarik sosoknya. Kenapa menarik? Ya, harusnya dia bebas sampai menjabat selama-lamanya sampai Presiden Jokowi itu pensiun, tapi ternyata tidak ya. Oke. Coba kita bacakan ini ya. Reshuffle kabinet, ada 4 nama santer bakal merapat. Jadi ini nggak bisa dibuka ya anunya, beritanya tidak bisa dibuka sobat era sekalian. Tapi intinya adalah yang bakal diganti adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kapolri, Muldoko masuk sebagai Menteri Pertanian, kemudian Syahrul Yassin Limpo konon katanya ditarik ke kelautan perikanan atau ke daerah mana. Nanti coba kita lihat gosip-gosip yang berkembang ya. Oke, tadi saya bisa membukanya secara baik, tapi sekarang kayaknya agak sulit ya. Kenapa? Oke. Ya, sobat era sekalian, memang persoalannya yang menariknya adalah yang terjadi dengan Listio Sigit ya. Kenapa diganti misalnya? Kalau seandainya memang diganti. Karena Listio Sigit kebetulan saya sih mendengar gosip bahwa ada yang tidak puas ya, ada yang merasa bahwa Listio Sigit main 2 kaki. Itu gosip-gosip ya, atau dia tidak tegas untuk Jakarta Poskota.co.id, isu reshuffle kabinet dikabarkan bakal ditempuh Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Kabar terbaru yang masuk ke meja redaksi disebutkan akan ada 4 nama menteri baru buntut reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi. Hal ini sejalan dengan gelagat Jokowi yang menyebut bakal melakukan perombakan alias reshuffle kabinet, termasuk aksi perubahan menteri berkaitan dengan proses pencalegan mereka di 2024. Menurut sumber Poskota yang dekat dengan permasalahan ini, Selasa 16 Mei 2023, setidaknya akan ada 4 menteri yang baru yang siap mengisi kabinet Indonesia Maju. Adapun 3 menteri yang diantaranya yang akan digeser, yaitu Johnny G. Plate yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika, Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan 1 menteri yang masih dirahasiakan. Posisi Menkominfo akan diisi Listio Sigit Prabowo, lalu Menteri Pertanian akan diisi Muldoko, kemudian Khatib Basri Menkyu, kata sumber tersebut. Diketahui beberapa waktu lalu Jokowi menyebut Nasdem telah memiliki koalisi sendiri. Maka itu perombakan alias reshuffle kabinet dimungkinkan dilakukan pada menteri yang daftar menjadi anggota legislatif. Reshuffle dilakukan agar kerja-kerja menteri tersebut tak terganggu akibat pencalegan. Nyalek juga diperbolehkan, tetapi tugas juga tidak boleh ditinggalkan. Nanti akan ada evaluasi, kalau memang dirasa mengganggu ganti biar konsentrasi ke nyaleknya, ujar Jokowi. Tak hanya bagi menteri yang jadi caleg, reshuffle juga terbuka dilakukan pada menteri yang mendaftar sebagai capres-cawapres. Menteri yang nyapres juga sama, kalau memang waktunya untuk kampanye kurang lebih baik cuti atau banyak. Saya kira yang penting jangan melanggar regulasi, jangan melanggar undang-undang, katanya. Oke. Sobat era sekalian, kalau saya lihat kalau menteri yang nyalek itu ya sontoloyonya di Mahkamah Konstitusi. Giliran pejabat lain disuruh mundur.
Tapi giliran orang mau nyapres, which is itu penyalahgunaan kekuasaannya jauh lebih luar biasa, nggak perlu mundur. Itu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak didasarkan pada paradigma yang benar, tapi paradigma dukung-mendukung atau sign istana saja. Padahal anggota DPR mau jadi kepala daerah mundur. Kemudian anggota DPRD mundur. Kepala daerah mau nyalek mundur. Anggota DPD mau nyalek, wakil kepala daerah mau nyalek mundur. Menteri mau jadi capres nggak harus mundur. Luar biasa ya. Itu yang namanya bikin undang-undang dengan paradigma sontoloyo ya, paradigma yang ya suka-suka saja. Undang-undangnya sih sudah benar, semua dia disuruh mundur, tapi tiba-tiba MK kabulkan permohonan bahwa menteri tidak harus mundur. Benar-benar sontoloyo ya. Padahal kalau dia jadi capres, ya nggak ada waktu lagi lah dia mau menjadi menteri. Daripada tidak ada punya waktu seperti itu, ya sudah. Jangan ada diskriminasi. Kalau tidak mundur, ya semuanya. Harusnya begini, saudara sekalian. Kalau kita bicara mengenai dampak bagi penyalahgunaan kekuasaan, ya, yang harus mundur itu adalah kekuasaan yang sifatnya tunggal. Harusnya begitu paradigmanya. Misalnya, kalau kepala daerah, wakil kepala daerah nyalek, itu wajib mundur itu benar karena kekuasaan dia tunggal. Kalau misalnya menteri nyalek wajib mundur karena kekuasaan dia tunggal, apalagi dia nyapres wajib mundur karena kekuasaan dia tunggal. Kalau nyalek paradigmanya juga sudah aneh. Ini sistem presidensil, ngapain dia kemudian nyalek kecuali untuk cari cadangan. Tapi kalau dia majemuk seperti anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tidak perlu mundur. Cukup dia nonaktif. Kalau dia pimpinan, berarti dia berhenti dari pimpinan. Harus itu. Tapi kalau dia misalnya anggota biasa, ya bergantung pada partainya. Kalau partainya masih rela, maka go ahead. Tapi kalau partainya mau mengganti, nah itu hak partai politik untuk melakukan pergantian antar waktu. Begitu harusnya paradigma berpikirnya. Jangan ada disparitas, tidak jelas. Kok menteri gak wajib mundur, tetapi pejabat lain wajib mundur. Nanti orang akan bilang, menteri lain karena menteri diangkat oleh presiden. Ya betul, tapi dia jabatannya jabatan tinggi, bukan jabatan rendah. Itu gak ada bedanya dengan pejabat-pejabat lain yang tidak dipilih melalui pemilihan umum harus mundur juga. Anggota BPK, anggota KY, anggota Komnas HAM dan lain sebagainya. Kalau nyalek mundur semua. Ya. Jadi kita harus paham. Jadi tidak boleh ada yang diperlakukan diskriminatif kecuali untuk satu jabatan tunggal atau dua jabatan tunggal, yaitu presiden dan wakil presiden. Kalau presiden dan wakil presiden, nah kalau mundur lucu karena dia tidak ada penggantinya. Dia tidak bisa digantikan orang lain dengan cara mekanisme biasa. Oke, kalau menteri bisa. Sobat era sekalian, ini menarik ya. Misalnya kalau Sri Mulyani diganti, maka Sri Mulyani bukan lagi dianggap workable, tapi sudah liability, jadi liable sudah. jadi sudah menjadi beban bagi pemerintahan karena citranya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, citra baiknya. Yang kedua, ternyata kinerjanya tidak benar-benar moncer ketika satu demi satu terbongkar kasus bea cukai. Jadi ada Rafael Alun, ada bea cukai Makassar dan macam-macam. Walaupun sebenarnya kalau kita jujur di kepolisian tuh lebih banyak lagi, tapi tidak pernah ada gugatan untuk memundurkan Kapolri. Memang itu nggak adilnya ya, karena mereka powerful, mereka punya kemampuan untuk menersangkakan orang, mungkin orang segan jadinya. Tapi kalau kita bicara tentang aspek keadilan, sebenarnya wajar saja sih gugatan misalnya bahwa ini Kapolri pun tidak berhasil juga karena ternyata ada kasus-kasus yang menohok korupsi besar-besaran, kemudian ada cerita tentang pembunuhan, ada cerita tentang pembantaian, ada cerita tentang korupsi dan lain sebagainya ya. Oke, lalu Muldoko, kenapa Muldoko kemudian dikasihkan ke Menteri Pertanian? Gosip tetangganya adalah jabatan KSP mau diberikan ke Andika.
Begitu yang saya dengar. Nah, Muldoko mau asal slot Menteri Pertanian buat dia. Why? Karena dia adalah ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Ya kalau tidak salah ya, HKTI. Dia merasa punya jaringan ke petani dan lain sebagainya. Dan hati-hati, kalau ini dikaitkan dengan pilpres lagi, hati-hati. Kalau seandainya ada abuse of power. Karena kalau dia menjadi tim sukses, satu pasangan calon misalnya, hati-hati bahwa ini akan digunakan untuk pemenangan-pemenangan pasangan calon tertentu. Jadi itulah kuncinya, pentingnya Presiden Jokowi tidak terlibat agar para menterinya juga tidak main di bawah. Ya, oke. Lalu kemana Joni atau Syahrul Yassin Limpo? Ya kalau gosip yang didengar ini orang kuat karena lobbynya langsung Jokowi, tidak terkait dengan Nasdem secara langsung. Konon ya cukup digeser saja. We don't know exactly benar atau enggak. Konon katanya akan digeser ke Menteri Kelautan Perikanan atau apa. Kita akan lihat benar apa enggak ya. Kemudian bagaimana dengan Kapolri? Jadi Kapolri Sigit akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, menggantikan Joni Plate. Joni Plate kemana? Kayaknya sudah masuk kotak sepertinya ya. Sepertinya sudah masuk kotak. Tapi Kapolri menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi itu tidak naik pangkat. Justru dalam tanda kutip itu demosi bagi dia. Kenapa? Karena Kapolri jauh lebih powerful sesungguhnya. Walaupun menteri itu adalah jabatan tinggi. Karena begini, tidak mungkin Kapolri yang masih panjang pensiunnya, dia kelahiran tahun 71, tahun 69, berarti usianya sekarang 54, masih 4 tahun lagi dia pensiun, itu dianggurkan begitu saja. Biasanya dia akan dikasih jabatan setingkat menteri seperti Tito Karnavian kemarin, atau dia diberikan jabatan duta besar. Kalau duta besar dalam tanda kutip dianggap terlalu menghina. Jadi belum tentu juga Menkominfo itu sebagai bentuk apresiasi, bisa saja ini jalan untuk diparkirkan. Jadi walaupun dia anggap presiden man ya, tetapi dalam langkah-langkah politiknya Kapolri ini it seem banyak orang mempersepsinya sebagai orang baik dalam tanda kutip. Jadi misalnya kalau kita kaitkan dengan perseteruan pemilu, dia tidak benar-benar untuk meletakkan kakinya di satu kekuatan. Karena dia sendiri juga bingung pastinya. Kenapa bingung? Karena istana sendiri ya main dua kaki juga. Ada kekuatan Ganjar, ada kekuatan Prabowo. Kapolri harus di mana? The nature of Kapolri atau Polri harusnya kan netral, tidak ikut-ikutan. Tapi jangan-jangan sudah menjadi rahasia umum. Ya saya pun sebenarnya diupdate juga oleh misalnya seorang perwira pangkat kombes misalnya. Ya begitulah. Tidak mungkin rasanya mereka tidak melakukan operasi apapun. Nanti akan dibentuk satgas-satgas katanya, satuan-satuan tugas, dan satuan-satuan tugas ini nanti akan terlibat pada pemenangan. Wallahu alam. Hal seperti ini kan justru harus diklarifikasi, diinvestigasi oleh Kapolri sendiri. Tapi tadi kalau Kapolri Sigit netral digeser, itu luar biasa ya. Nanti akan dicari Kapolri yang tidak netral, yang mau pasang badan untuk memenangkan seseorang. I don't know exactly. Itu sekali lagi gosip-gosip yang beredar yang tentu ya tidak cukup hanya dibantah tapi dilihat fenomenanya. Ya, apakah memang polisi terlibat atau tidak dalam pemilu? Kita bisa rasakan, bisa kita kumpulkan datanya sesungguhnya, tetapi memang ini seperti pornografi publik yang nggak bisa diungkapkan ke publik. Kalaupun ada, tidak akan ada yang mau bersaksi misalnya. Nah mudah-mudahan siapapun yang menggantikan Kapolri, kalau seandainya memang diganti, orang yang punya berkomitmen untuk netral dalam pemilu. Cuma soalnya adalah kalau asbabun nuzul penggantian adalah perintah untuk memenangkan seseorang, wah itu gawat ya, gawat. Saya kira demokrasi kita, konstitusi kita tidak boleh ke sana. Jadi tidak ada yang salah dengan pernyataan saya yang mengatakan bahwa Polri seharusnya netral.
Jokowi seharusnya netral paling tidak sampai dia harus berkampanye untuk calon tertentu, tapi tidak sekarang. Jadi dia preferensinya baru dia tunjukkan beberapa hari menjelang pencoblosan, bukan sekarang menjadi bagian dari yang mendesain misalnya. Ya, sobat era sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan lihat, kita akan dengar, kita akan baca apakah memang terjadi reshuffle atau tidak. Oke, itu saja sobat era sekalian. Soal komentar silakan dibaca masing-masing ya, karena saya ingin bergerak kepada tema-tema lain yang menarik pastinya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.